Raya berkata dengan ekspresi terkejut. Ini, menyiapkan 2 kumpulan bunga dengan cara ini, dan semuanya diterbangkan, biayanya akan terlalu tinggi? Nanako menepuk tangannya dan sedikit tersenyum. Biaya ini tidak layak disebutkan kepada keluarga itu, jadi jangan terlalu khawatir. Tujuan kami adalah membiarkan paman dan bibi mengadakan pernikahan yang sempurna. Beberapa bunga bukanlah apa-apa. Raya tergerak hatinya, dan berkata dengan sangat hormat, Nona Ito, terima kasih banyak. Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, setelah apa yang terjadi pada orang tuaku, kita berteman sekarang, kenapa kamu begitu sopan padaku? Raya mengangguk ringan. Dia mengerti arti kata-kata Nanako. Ibunya dan ayah Nanako adalah orang cacat dengan amputasi sampai mereka mendapatkan pil Tama di Amerika Serikat pada saat yang sama, dan pengalaman itulah yang membuat mereka berdua cepat berkenalan. Jadi, Raya bertanya kepada Nanako, maaf, apakah Pak Ito ada di sini? Dia pergi ke kediaman untuk beristirahat, dan dia memintaku untuk menyampaikan bahwa dia pasti akan datang untuk memberi selamat di hari pernikahan. Setelah itu, dia bertanya lagi pada Raya, apakah Bibi Roma Romiyati ada di sini? Untuk gaun pengantin, Nona Anya mengatur agar seorang desainer datang ke sini untuk menyesuaikannya untuknya, dan Tuan Devano mengatur kamar presidensial untuk memfasilitasi persiapan pernikahan dalam beberapa hari ke depan. Nanako mengangguk dan tersenyum, tidak apa-apa, biarkan Bibi Roma mengurus dirinya sendiri, adegan pernikahan akan diatur oleh kita para junior. Raya sedikit mengangguk, lalu bertanya kepada Nanako, ngomong-ngomong, Tuan Ito, apakah kau memberitahu Tuan Renza sebelumnya ketika kau datang ke sini hari ini? Tidak, Nanako sedikit berkata dengan malu-malu, dia pasti sibuk. Jadi aku tidak memberitahunya sebelumnya. Raya tersenyum dan berkata, bahkan jika kamu tidak memberitahunya, Tuan Devano akan memberitahunya sesegera mungkin. Tuan Renza sangat menghargaimu, mungkin dia sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Nanako berkata dengan wajah memerah, aku tidak tahu, kurasa Tuan Tama juga sangat mementingkan dirimu. Raya berkata dengan cara yang langka dan malu-malu, situasinya berbeda denganmu, aku adalah bawahan Tuan Renza, dan kamu adalah orang kepercayaan Tuan Renza. Nanako memandangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu benar-benar hanya bawahan? Raya untuk sementara, berkata dengan tidak wajar, itu benar-benar hanya bawahan. Tuan Renza telah menyelamatkanku berkali-kali dan banyak membantuku. Secara alami, aku akan selalu mengikutinya untuk membalas kebaikannya kepadaku. Jadi wajar saja, aku adalah bawahannya. Nanako sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya aku lebih iri padamu, sebagai bawahannya, setidaknya kamu bisa sering melihatnya, tidak seperti aku, tidak mudah melihatnya. Raya sedikit terkejut saat mendengar ini. Awalnya, dia sangat iri pada Nanako. Lagi pula, siapapun dengan mata tajam dapat melihat bahwa meskipun Tama juga memiliki banyak orang kepercayaan, dia memiliki preferensi khusus untuknya. Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, apa yang dikatakan Nanako bukannya tidak masuk akal. Dia biasanya tinggal di Jepang, dan sangat tidak mudah untuk bertemu Tama. Tidak seperti dirinya, dia berada di Jakarta, jadi ada banyak kesempatan untuk bertemu dengannya. Tepat ketika dia menghela nafas di dalam hatinya, terdengar suara sepatu hak tinggi, dan Ayu Sucipto, yang mengenakan setelan profesional dan terlihat sangat cakap, masuk dengan cepat. Melihatnya datang, Raya segera berkata kepada Nanako, Nona Ito, kakakku ada di sini, kamu juga harus mengenalnya, kan? Nanako tersenyum dan mengangguk, aku tahu, bagaimanapun, kita berdua adalah pemegang saham isu. Ayu Sucipto sudah berjalan cepat di depan Raya saat ini, dan Raya berkata dengan gembira, kakak, kenapa kamu ada di sini?
Ayu Sucipto berkata sambil tersenyum, ayah akan menikah. Sebagai putrinya, aku harus datang ke sini. Kemudian, dia melihat ke arah Nanako, tersenyum, dan berkata, Nona Ito ada di sini, lama tidak bertemu. Nanako mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu, Nona Sucipto. Ayu Sucipto melihat sekeliling, dia bertanya pada Raya, Raya, bukankah ayah ada di sini? Raya berkata dengan agak malu, ya. Ayah ada di kamar presidensial untuk menemani ibu untuk mencoba gaun pengantin. Ayu Sucipto mengangguk sedikit, dia bertanya lagi, apakah Tuan Renza ada? Dia berkata dengan nada rendah, aku meminta Tuan Renza untuk memberi kakak kesempatan untuk kembali menghadiri pernikahan. Kakak masih dalam perjalanan. Ayah akan menikah. Sebagai putra tertua, dia seharusnya ada di sana, tapi begitu kata-kata itu jatuh, dia mendengar suara familiar yang sering terdengar berulang kali dalam mimpinya. Karena Nona Sucipto ingin Jevi datang ke pesta pernikahan, maka aku akan mengatur seseorang untuk menjemputnya. Mendengar suara ini, ketiga wanita itu mengikuti suara itu dan melihat Tama sudah melangkah ke taman langit. Ekspresi ketiga wanita itu tanpa sadar heboh saat ini. Namun karena mereka tahu Tama sedang membicarakan kakak Ayu Sucipto, Raya dan Nanako hanya tersenyum pada Tama dan tidak berbicara. Ayu Sucipto sangat gembira, dan dengan cepat mengkonfirmasi dengan Tama, Tuan Renza, maksudmu, bisakah kamu membawa kakakku kembali? Ya, Tama mengangguk, dan berkata dengan tenang, tapi itu hanya untuk pernikahan berakhir, dan dia akan melanjutkan hukumannya yang belum selesai. Ayu Sucipto bertanya tanpa sadar, kalau begitu, Tuan Renza, jika kakakku kembali menghadiri pernikahan, setelah pernikahan, dia masih akan kembali ke tempat dia dijemput sebelumnya, atau memulai semuanya dari awal? Tama tersenyum dan berkata, tentu saja, dia akan kembali ke asalnya. Bagaimana aku bisa membiarkan dia memulai dari awal? Ayu Sucipto segera menghela nafas lega, dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Renza, atas kemurahan hati Anda. Lalu aku akan mengatur seseorang untuk menjemputnya. Tama melambaikan tangannya, aku akan membiarkan Devano menjemputnya. Gerakan kakakmu, bawahan Devano telah mengawasi, dan mereka dapat menjemputnya kapan saja. Selain itu, dia sudah pergi begitu lama, hidup dan tidur sepanjang hari, dan tidak memiliki informasi kontak tentang dia, jadi akan sulit bagimu untuk menemukannya dalam beberapa saat. Oke, Ayu Sucipto mengangguk, dan berkata dengan hormat, kalau begitu aku akan menyusahkan Tuan Renza. Tama berkata, aku akan mengaturnya sekarang, dan jika cepat, dia akan bisa tiba di Jakarta malam ini. Ayu Sucipto mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Tuan Renza, bisakah aku menanyakan satu hal lagi? Tama mengangguk dan berkata, katakan padaku. Ayu Sucipto mengerutkan bibirnya, dan berkata pelan, kamu tahu, ibu telah tinggal di Jakarta sejak perceraian, dan dia sangat merindukan kakakku selama ini. Jadi menurutku kakak akan kembali kali ini, kamu bisa membiarkan dia bertemu ibu juga. Tama langsung setuju dan berkata, tidak masalah, aku akan meminta Devano untuk membawanya kembali sebelum malam ini. Mulai hari ini hingga tanggal 10 Agustus dia dapat bergerak bebas di dalam yurisdiksi Jakarta City. Pukul 8 pagi, biarkan dia datang ke Sangrila tepat waktu dan melapor ke Devano. Ayu Sucipto tidak menyangka bahwa meskipun tanggal pernikahan ayahnya dan Roma Romiati adalah tanggal 8, Tama memberikan waktu tambahan 2 hari, dan dia merasa puas diri dan sangat berterima kasih. Jadi dia berkata tanpa berpikir, oke, Tuan Renza, saya akan tinggal di Jakarta dan mengawasinya, dan memastikan bahwa dia akan melapor ke Sangrila tepat waktu pada pukul 8 pagi tanggal 10 Agustus. Saat ini, Devano mengetahui bahwa Tama telah datang ke hotel,
Jadi ketika dia mendengar berita itu, Tama memanggilnya ke depan dan bertanya, "Devano, di mana Jeffy?" Devano sedikit terkejut, lalu melirik Ayu Sucipto, dan berkata dengan canggung, "Tuan Jeffy Sucipto telah pergi sekitar sepertiga dari waktunya." Tama mengangguk dan berkata, "Kamu bisa mengatur seseorang untuk membawa Jeffy kembali. Ingat, tandai lokasi di mana kau menjemputnya, dan kirim dia kembali ke tempat semula pada tanggal 10 Agustus. Oke, Devano berkata tanpa berpikir, "Aku akan mengatur agar orang-orang setempat menjemputnya dengan helikopter. Kami memiliki pesawat di bandara sana, dan ketika Tuan Jeffy tiba, pesawat dapat lepas landas dan langsung membawanya kembali." "Oke," Tama menginstruksikan, "kamu membuat pengaturan sesegera mungkin." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.